Oke, sudah beberapa chapter terakhir nih anggota klan Uchiha yang tersisa saat ini, Sasuke dan juga putrinya Sarada ini sudah tidak pernah lagi disorot. Namun dengan tewasnya Boruto atau Koit sementara lah dia di chapter 66 kemarin itu, di chapter-chapter kedepannya Sasuke dan Sarada seharusnya akan menjadi salah satu karakter yang paling banyak disorot lagi. Pasalnya, sudah pasti jika kabar mengenai kematian Boruto itu akan segera tersebar ke desa Konoha sendiri, dan Sasuke sebagai guru besarnya dari Boruto itu sendiri sudah pasti juga pula akan mendapatkan kabar kematian dari Boruto ini. Namun yang menariknya adalah bagaimana jika sampai Sarada mendengar mengenai kematian dari Boruto. Seperti yang kita tahu bahwa Sarada dan Boruto sudah bersama sejak mereka belia, dan hubungan mereka saat ini pun juga sudah sangat dekat. Nah, karena itulah sudah pasti Sarada akan menjadi salah satu orang yang paling merasa sedih mendengar kabar mengenai koitnya Boruto itu. Dan kalian juga pasti sudah tahu semua kan apa yang akan terjadi jika seorang Uchiha merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan dilihat dari data berdasarkan masa lalu. Ya, kemungkinan bangkitnya Tomoe mata Sharingan miliknya itu guys. Oke, kita breakdown cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Kawaki memicu bangkitnya Sharingan Tomoe 3 Sarada Uchiha. Oke, mengenai kebangkitan Tomoe ketiga Sarada ini sebenarnya di RTV dulu juga sudah pernah membuatkan pembahasannya sendiri. Namun di pembahasan yang sebelumnya itu admin membahas beberapa kemungkinan bagaimana cara Sarada akan membangkitkan Tomoe mata Sharingannya itu. Tidak secara spesifik memang membahas salah satunya saja. Nah, di pembahasan itu admin juga mengatakan jika Kawaki akan menjadi salah satu orang yang berpengaruh besar dalam kebangkitan Tomoe ketiga Sarada. Dan di chapter 66 kemarin itu akhirnya semua mulai menemui titik terangnya itu guys. Dengan adanya kejadian Kawaki yang bunuh Boruto itu, kemungkinan Kawaki adalah orang yang akan memicu kebangkitan Tomoe ketiga Sarada itu menjadi semakin besar lagi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama kali ini, akan lebih afdol jika kita runtut lebih dulu bagaimana kisah panjang dari perjalanan klan Uchiha dengan mata merahnya yang sangat spesial itu, dan barulah kita masuk ke era-era baru dunia shinobi sekarang ini, dimana Uchiha Sarada lah yang akan menjadi topik utama dari pembahasan kita kali ini. Sejarah panjang mengenai Sharingan sudah dimulai bahkan sejak era Riguro Sennin dahulu, dimana dikisahkan jika mata Sharingan merupakan turunan langsung dari Byakugan milik seorang Otsutsuki. Nidaime Hokage Tobirama Senju pernah mengatakan hal seperti ini. Jika sebenarnya seorang Uchiha adalah orang yang memiliki cinta kasih mendalam, namun mereka sengaja menekan rasa sayang yang mereka miliki itu. Namun jika ada kondisi di mana orang yang sangat mereka sayangi atau orang yang terdekat dengan mereka itu meninggal, sang Uchiha itu akan aktif dan membangkitkan sebuah rahasia mengerikan dari mata Sharingan yang mereka miliki. Dan itulah perubahan Tomoe yang sangat luar biasa atau yang lebih kita kenal sebagai Mangekyo Sharingan. Nah, ini sudah banyak sekali nama-nama anggota klan Uchiha yang bisa sampai membangkitkan kemampuan yang satu ini. Namun di antara mereka yang paling kita kenal dan juga paling banyak disorot karena kekuatannya yang gila-gilaan itu hanya ada seseorang saja. Dialah Madara Uchiha salah satunya. Dengan kemampuan mata Sharingan itulah seorang Madara bisa mengendalikan seekor monster sekelas Kyuubi. Ya, memang layak sih jika Mangekyo disebut sebagai sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Karena itu pula lah klan Uchiha menjadi klan sangat disegani di desa Konoha sendiri. Di era-era sebelum era Boruto ini selalu saja ada seorang anggota dari klan Uchiha yang berhasil membangkitkan salah satu kekuatan tertinggi milik klan Uchiha itu. Namun di era Boruto ini kekuatan dari Mangekyo ini sudah sangat jarang sekali diperlihatkan. Terlebih lagi untuk saat ini klan Uchiha sudah hampir mengalami kepunahan guys. Namun bukan berarti jika nama besar klan Uchiha akan berakhir di era Boruto sendiri. Pasalnya saat ini Uchiha masih memiliki Sasuke dan juga putrinya itu yang memiliki potensi sangat besar untuk menjadi Uchiha yang terhebat sepanjang sejarah dunia baru ini. Ya, walaupun Sasuke saat ini sudah kehilangan Rinnegannya sendiri guys, tapi saat ini Sasuke itu masih memiliki salah satu kemampuan tertinggi dari mata Sharingannya itu. Saat ini dia masih bisa mengendalikan kekuatan dari Eternal Mangekyo Sharingannya itu. Dan memang sih jika dilihat dari segi kekuatan untuk saat ini, Sasuke sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena memang peran Sasuke sekarang ini adalah sebagai pintu dan membuka para generasi penerus itu jauh lebih berkembang lagi. Karena itulah Sarada Uchiha menjadi satu-satunya harapan untuk kebangkitan klan Uchiha kembali di masa depan lagi yang lebih overpower. Nah, sampai saat ini sudah banyak teori yang mengatakan jika Sarada di masa depan nanti akan menjadi Uchiha terhebat sepanjang sejarah dan kemungkinan adalah Hokage wanita pertama dari klan Uchiha.
Dimana kematian Boruto di chapter 66 kemarin itu bisa saja akan menjadi pintu untuk Sarada membangkitkan kekuatan besarnya jika ia mendengarkan hal itu, dan itu dimulai dari kebangkitan Tomoe ketiga mata Sharingannya. Dan seperti yang kita tahu pula untuk saat ini Sarada itu sudah membangkitkan evolusi 2 Tomoe mata Sharingannya itu, dan berkat 2 Tomoe Sharingan itu pula lah di pertarungan melawan Iner Kara Buru dahulu Sarada dapat menunjukkan serangan terakhir menggunakan teknik Chidori warisan ayahnya. Itu adalah salah satu teknik Kakashi diwariskan ke Sasuke, lalu sekarang putrinya Sarada. Nah, sudah lama sekali sejak kebangkitan evolusi 2 Tomoe Sarada itu terjadi, dan di chapter 66 kemarin kebetulan ada kejadian Kawaki yang bunuh Boruto. Nah, kejadian inilah yang akan mengawali semuanya. Jika Sarada sampai mendengar kabar mengenai kematian Boruto sendiri, pastinya ini akan membuat Sarada merasa sedih yang sangat mendalam pula. Dan bukan hanya itu saja nih, melihat jika Kawaki adalah orang yang membunuh Boruto, itu akan memperbesar kemungkinan jika Sarada akan sampai membangkitkan Tomoe ketiganya dalam waktu yang dekat ini. Pasalnya untuk saat ini selain Naruto sendiri, Sarada adalah orang yang sangat juga mempercayai dan juga peduli kepada Kawaki. Namun dengan adanya kabar jika Kawaki membunuh Boruto, ini tentu akan membuat Sarada merasa sangat kecewa kepada Kawaki. Rasa sedih bercampur kecewa sekaligus dendamnya yang sangat besar itulah kemudian akan memancing evolusi Tomoe mata Sharingan Sarada untuk bangkit kembali lagi. Apalagi dalam proses kebangkitan Tomoe Sarada itu sangat unik guys. Ya memang benar jika Boruto sebenarnya tidak akan mungkin mati semudah itu. Namun seperti yang sudah admin sampaikan di video sebelumnya, jika ada kemungkinan Boruto akan memalsukan kematiannya sendiri dan meninggalkan Konoha demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan selain Sarada yang kemungkinan akan membangkitkan Sharingan Tomoe ketiganya, kematian Boruto ini juga lah yang akan menyebabkan Kawaki pada akhirnya kemungkinan akan menjadi seorang villain. Oke, jadi gini, sebagai seorang ayah tidak mungkin pula jika Naruto hanya akan diam saja melihat anaknya dibunuh di hadapan matanya sendiri. Di chapter 66 kemarin pun Naruto sebenarnya sudah sangat kesal dengan tindakan Kawaki yang tanpa ampun menyerang Boruto dan sudah kelewatan. Namun Naruto masih bisa menahan emosinya itu untuk mengingatkan Kawaki sudah dia anggap sebagai anggota keluarganya sendiri. Namun tindakan Kawaki yang sampai membunuh Boruto ini tentu sudah kelewatan batas dan tak bisa dimaafkan begitu saja. Karena itulah di chapter 67 nanti akan ada kemungkinan jika Naruto akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Kawaki. Bahkan bukan tidak mungkin pula jika pada akhirnya Naruto akan bertarung melawan Kawaki. Prediksi ini sangat masuk akal admin rasa. Pastinya seperti yang sudah disampaikan tadi di chapter 66 kemarin itu saja, Naruto sudah berusaha menahan emosinya untuk tidak menyerang Kawaki, mengingat Kawaki sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Namun Kawaki justru mengecewakannya dan membunuh putranya itu. Tentu ini Naruto akan sangat marah dengan tindakan Kawaki itu guys. Dan pada akhirnya Kawaki akan sangat dibenci oleh Naruto, Shikamaru dan juga bahkan semua orang di desa Konoha sendiri jika Boruto benar-benar koit. Namun tidak untuk Sasuke nih ya, memang dia juga memiliki janji yang sama dengan Boruto Kawaki itu. Nah, melihat kematian Boruto serta juga pertikaian yang terjadi antara Naruto dan Kawaki itu akan dimanfaatkan oleh Gon untuk menghasut Kawaki dan membawanya pergi untuk menemui Eida. Nah, ini tentu akan menjadi kemenangan besar untuk Gon sendiri nih. Selain tujuannya untuk membawa Kawaki tercapai, target balas dendamnya juga sudah berkurang 1 orang. Dan karena kejadian inilah kemungkinan akan saling terkoneksi dan relate dengan episode pertama Boruto, di mana Kawaki mengatakan jika aku akan mengirimmu ke tempat di mana Nana Daime berada, Uzumaki Boruto. Dan selama bergabung bersama dengan Ko dan Eida ini, nantinya kemungkinan Kawaki itu menerima pengaruh terkait dengan sifat balas dendamnya selama ini. Orang-orang yang telah membencinya, orang-orang yang telah memusuhinya karena melakukan hal yang sebenarnya itu adalah benar di matanya. Karena hasutan-hasutan itulah rasa benci Kawaki itu semakin menjadi jadi. Dan untuk kemungkinan terburuknya nih adalah Kawaki dan Kot akan bergabung untuk memulai dan menjalankan rencananya dari awal, yaitu membunuh Naruto sendiri, Sasuke, dan juga semua orang yang berada di desa Konoha sendiri. Maybe yes and maybe no. Jangan ditelan mentah-mentah ya, karena ini masih permulaan. Dan apa yang membentuk dan menjadikan Kawaki menjadi seperti itu adalah Naruto sebagai orang yang sangat dicintai dan juga dipercaya oleh Kawaki lebih dari siapapun justru membencinya. Nah, karena dia melakukan apa yang memang sudah seharusnya dilakukan, yaitu membunuh Boruto. Jadi gimana menurut pendapat kalian guys? So, itulah tadi breakdown kita mengenai bagaimana Kawaki akan memicu bangkitnya Sharingan Tomoe ketiga Sarada Uchiha dan kemungkinan yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.